Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umno. Seperti biasa, Umno akan tes review unboxing amplifier ya. Ini amplifier CKHT 21 3G. Ini yang varian 3G. Kita unboxing dulu. Nah, seperti ini untuk CKHT 21 plus APP 2,1 160 watt untuk LR dan 220 untuk subwoofer. Jadi ini CKHT versi 3G, ada aplikasinya dan ada LAN ya, kabel tune controlnya LAN seperti ini nih. Nah, ini paket pembeliannya biasa, dapat obeng knob sama kabel untuk ke supply nih, terus mur ring tentunya sama unitnya seperti ini untuk unitnya. Nah, ini ya, nih terus dapat buku petunjuk seperti ini. Udah, tidak ada apa-apa lagi, tidak ada jack soket DC ya, tidak dapat soket DC sama casing. Jadi ini tanpa casing ya. Jadi ini yang varian LAN itu tanpa casing ya. Oke lah, kita bahas langsung untuk unitnya seperti ini. Ini tanpa merek ya, OM. Nih, di sini ada CKHT 21 plus APP varian 3G. Ini yang OM ya, tanpa merek. Tapi untuk chip dia pakai TDA 7498E. Sama seperti CKHT 21, 160 untuk LR dan 220 untuk subwoofernya. Nah, seperti ini kita buka untuk chipnya tuh ya. Chip dia pakai TDA 7498E seperti itu ya. Udah, kita tutup kembali untuk heatsinknya. Nah, karena dia varian yang pakai kabel ini, jadi untuk penempatan bisa di custom ya. Tapi di sini ada tulisan CKST 21. Gimana sih ini ya? Nih, CKST 21. CKST 21 berarti ini bisa dipakai juga di CKST 21 untuk papannya ini ya. Ya sama aja sih sebenarnya ya, CKST 21 terus CK 502T ya, sama dia pakai juga pakai kabel seperti ini. Kemarin review CKTB 21S dia juga seperti ini. Ini juga bisa dipatahin ya. Jadi untuk kostum dalam box itu lebih mudah, lebih gampang. Ini seperti ini. Ini untuk volumenya sama ya, sekaligus switch saklar nih. Terus ini bass treble untuk LR channel, sama volume frekuensi, sama volume subwoofer. Nah, seperti ini. Dan di bagian fisiknya ini untuk volume Bluetooth ya, volume Bluetooth sama next preview. Dan kalau lihat di sini dia bisa TWS ini ya. Nih TWS ketiga kali untuk mengaktifkan fitur TWS. Nanti kita baca di yang bahasa Inggris ya, ini kan bahasa China. Terus di sini ada LR ground, ini buat mic kayaknya ya. Ini buat mic tuh ya, udah ada tulisannya. To mic board itu kayak sekadam ya, terus ya pokoknya buat mic ya, preamp mic ya, sekadam,
Atomic Board Audio Out. Ini yang in, ini yang out. Ya, ini yang in, ini yang out. Terus di sini ada dua apa ini? Dua LED ini mah. Ini LED untuk keterangan PWK sama TWS. Ini. Nah, terus di sini ada banyak switch saklar. Ini ada switch saklar ya. Tuh. Ini switch saklar. Gak tahu ini buat apa. Nanti kita cari di buku petunjuknya. Untuk tone control aktif dia ya, sama kayak Sega HT yang biasa, pakai NE5532. Tuh 1 2 3 4 ada 4 biji. Nah, terus di sini dia ada out untuk subwoofer ya. Sama kayak ZKST21, dia ada line out buat subwoofer. Jadi untuk volume subwoofer misal mau disambung ke ZK300, ini ngikut dari sini ya, volume subwoofer sama frekuensi. Jadi ini bisa disambung ke ZK3002. Nah, ini ZK3002 ini bisa disambung ke sini. Out subwoofer ini. Jadi di sini ada subwoofernya. Kalau kurang mantap bisa ditambah lagi untuk subwoofer out di sini lewat ZK3002 ini ataupun subwoofer yang lainnya gitu. Untuk fitur lumayan banyak ya. Ada buat mic, ada buat subwoofer, terus Bluetoothnya udah bisa TWS, ini AUX sama ini AUX kabel ya. Ini AUX jack 3,5, ini AUX kabel. Untuk Bluetoothnya dia dari JL, punya aplikasi juga tuh. Oh, seperti itu ya untuk Bluetoothnya. Tuh untuk seri Bluetoothnya seperti itu. Kayak seperti ini saja. Cuma minus dia tidak ada casing. Untuk audio kayaknya sama aja sih, sama kayak CKT yang biasa. Tapi kalau ada aplikasi biasanya lebih mantap dia. Bisa dituning ya. Nah, ini contoh yang CKHT biasa ini. Dimensinya sih sama ya tuh. Besar panjangnya sama. Untuk fiturnya aja yang beda. Ini versi 3G, ini versi biasa. Untuk yang lain sama ya. Untuk supply juga sama dari 18 sampai 36. Bluetooth, AUX sama USB. Untuk ZKHT versi 3G punya aplikasi sama bisa untuk ke ZKDAM buat karaoke sama ada line out buat subwoofer. Sebenarnya ZKHT yang biasa juga bisa ya dimodif bagian line out buat subwoofer. Sudah banyak yang nge-share ya. Nah, ini kita cari tahu dulu. Nah, dia ada antena tapi di sini nggak ada antena ya. Tuh. Ini antena Bluetooth. Cuman di sini nggak ada. Kalau kasih antena dia lebih jauh lagi penangkapannya sama lebih stabil. Ini untuk kan ini untuk ZKDAM tuh ya, ini mikrofon. Terus ini switch saklar, ini buat expansion interface the dial switch must be turned off position below. Aduh, ini ini kita nggak punya ya. Kalau ada mah kita tes sekalian. Cuma karena di sini Umno nggak punya ini ZKDAM, ZKAMP, jadi nanti kita skip untuk reviewnya ini. Dan ini untuk aplikasinya. Aplikasinya nanti kita scan, kita download. Terus di sini untuk mode Bluetooth, mode TWS ya, klik 3 kali dengan cepat. Press 3 tim, berarti klik 3 kali ya. 1 2 3 untuk mode TWS.
terus long press, switch mode, USB, Bluetooth ataupun AUX. Jadi kita klik agak lamaan, klik untuk gonta-ganti mode. Terus klik satu kali untuk play pause. Untuk kiri long press itu menaikkan volume, sama ini untuk menurunkan volume, seperti itu. Untuk tombol yang sebelah sini. Oke, kita cari dulu untuk nama aplikasinya apakah sama pakai YS Audio. Soalnya biasanya kalau produk OEM itu aplikasinya bisa dipakai di beberapa perangkat ya, kayak CKAS, CKYSS 350H itu kan aplikasinya sama. Oke, kita cari saja untuk aplikasinya ya. BL Audio, iya sama aja, sama kayak CNW ini ya, YS Audio, bisa sama ini. Yuk kita install ya. Tuh nama aplikasinya BL Audio. Tapi bisa juga, tapi diblokir ini ya, diblokir sama Play Protect. Soalnya ini tidak masuk ke Play Store ya. Tapi kalian kalau udah punya aplikasi ini YS Audio ini nggak perlu ini download lagi, download BL Audio ini. Soalnya sama ini ya, ini aplikasi YS Audio sama BL Audio itu sama. Nih ya, kalau nggak percaya, ini untuk BL Audio kita buka. Tuh, aplikasinya sama. Ini baru pertama mulai, jadi harus minta izin ini itu ya. Tuh ya, di sini untuk fiturnya juga sama. Ada Bluetooth, ada AUX, ada USB, ada soundcard. Ini untuk pemutar musik, pemutar player, media player. Ini untuk tone control, ini untuk equalizer, sama ya. Nah, ini BL Audio ya, ini BL Audio, ini YS Audio. Tuh, sama kan? Ini Bluetooth, AUX, USB, soundcard, terus ini media player kalau udah connect ke Bluetooth. Ini ya, terus ini untuk tone controlnya, ini untuk equalizernya. Tuh, sama seperti BL Audio. Tuh, ini YS Audio running, terus ini BL Audio juga aplikasi is running. Tuh, seperti itu ya. Sama saja. Jadi kalau kalian udah punya YS Audio seperti ini, nggak usah perlu download BL Audio. Bisa connect ke Bluetoothnya kok. Jadi kita ini hapus saja biar enggak bentrok. Oke cuy, kita tes pakai 12 in untuk subwoofer dan 4,5 in untuk LR biar masuk ke frame ya, kamera. Untuk supply kita pakai ini apa namanya, power cordless di step up ya, di 37 volt. Ini pakai power cordless di step up jadi 37 volt. Ini taruh di atas biar nggak terlalu sempit. Untuk pemutar dari ini ya, bawaan HP, bukan dari aplikasi YS nih. Ini YS dari sini juga bisa ya, dari sini dari aplikasi YS. Ini untuk tone control, ini untuk equalizer, datar semua, dan ini untuk tone control fisiknya. Tapi kita pakai ini aja, enak dia, apa, di bawaan aplikasinya itu emang mantap karena bisa dituning ya. Dari YouTube pun bisa ya. Aplikasi ini ngefek ke YouTube. Jadi kita kalau play YouTube terus di tuning equalizer dari aplikasi ngefek, jadi lebih mantap. Di aplikasi ada tone control sama equalizer, di tombol fisik juga ada tone control lagi. Ini untuk volume master, ini untuk volume LR,
treble, bass LR, Oke, untuk outputnya jauh lebih besar ini, lebih powerful dia. Padahal sama ya chipnya pakai TDA 7498E, tapi ini lebih gede outputnya ya. Di bagian subwoofer nih bassnya empuk ya. Ini untuk full frekuensi. Jeduk ya, lebih jeduk. Ini lebih ke clear, enak dia, empuk, bassnya empuk. Ini untuk LR. Kalau untuk LR dia bisa 8 ya, 8 in sampai 10 in. Kalau untuk subwoofer dia bisa 6 sampai 12 in. Cuma ini kita pakai 4 in biar masuk ke frame, biar muat di kamera. Aslinya ini powerful sekali nih, TDA 7498E. Padahal sama ya, chipnya sama-sama TDA 7498E, tapi di CKHT 3G ini lebih powerful ya. Apa ini gainya lebih besar ya yang CKHT 3G ini. Tapi yang jelas CKHT21 ini yang tipe 3G ini outputnya jauh lebih besar, gainya lebih besar. Beda sama yang ini kayak ketahan ya, kayak kurang loss. Kalau ini enak, dia mantep. Kalau untuk harga yang CKHT21 ini di bawah 300, untuk yang CKHT 3G ini di atas 300. Ini kayaknya selisih 50 ribuan yang pakai tune control kostum seperti ini sama yang menyatu di body seperti ini. Kayaknya bedanya 50 ribuan lah. Tapi ya sesuai kebutuhan ya. Kalau mau ngerakit buat di speaker portable yang pakai kabel ini jadi solusi yang bagus nih. Jadi mau di kostum ya, panelnya lebih gampang, lebih mudah. Kalau ini kan udah ini ya, nyatu di body, jadi agak susah kalau buat yang ngerakit speaker portable, kecuali mau buat di rumahan ya. Jadi ini kayak gini, seperti ini lebih rekomen ya kalau untuk di rumahan. Untuk CKHT 3G ini ada dua pilihan, yang seperti ini, kabel tune control pakai kabel, sama tune control yang ada di body. Jadi tinggal dipilih saja nanti di keranjang ya. Ini yang kita review yang pakai kabel. Ya kemungkinan sama ya, hanya beda kabel saja. Untuk fitur sama, untuk ininya juga sama. Jadi lebih
Jadi Umno lebih nyaranin rekomen yang ini, yang versi 3G. Udah punya aplikasi, outputnya jauh lebih mantap, fiturnya juga banyak ya. Ini untuk output ke subwoofer, bisa disambung ke CK3002 ya. Jadi di sini subwoofer, di sini subwoofer lagi, double makin menggelegar. Dan ini juga bisa buat karaokean kalau disambung ke CK AMP atau CK DAM ya, atau preamp buat mic. Ini dari sini, jadi tinggal colok-colok saja ya, udah ada fitur-fiturnya. Ini untuk AUX pakai jack 3,5 ataupun soket ya. Ini aslinya soket, cuma di solder doang. Sama bluetoothnya udah ada aplikasinya. Ini untuk USB-nya. Udah seperti itu saja. Jadi menurut Umno, ini ZK-HT21 3G ini lebih rekomen dari ZK-HT21 ini, walaupun chipnya sama ya, TDA 7498E. Oke, gitu aja cuy untuk review ZK-HT21 versi 3G seperti ini. Terima kasih yang udah menyimak sampai di sini. Thank you abangku.